Halo semua, perkenalkan saya Cori Linda Manulang, kelas C4, akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Permasalahan yang saya angkat berupa yang pertama, kurangnya kualitas ASN, kedua, SOP yang tidak jelas, ketiga, ketidakseimbangan distribusi ASN. Kurangnya kualitas ASN banyak sekali ditemukan. Contoh-contoh yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya, kurang disiplinnya ASN dalam mengelola waktu serta rendahnya skill pribadi dari ASN itu sendiri. SOP yang tidak jelas. SOP atau yang dikenal sebagai standar operasi program berupa pembagian tugas dan fungsi berdasarkan klasifikasi jabatan ASN. SOP sangat diperlukan dalam keberlangsungan aktivitas kantor sehari-hari. Contoh nyata ketidakjelasan SOP adalah tidak jelasnya dalam pembagian tugas yang ada, sehingga kebanyakan ASN tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Ketidakseimbangan distribusi ASN. Maksud dari permasalahan tersebut adalah jumlah ASN di Indonesia dapat dibilang banyak, namun dalam hal pemerataannya masih dapat dikatakan belum sempurna. Seperti contohnya, kebanyakan temukan penumpukan jumlah ASN di lingkungan provinsi, sedangkan kabupaten atau kota yang terpencil sangat minim. Ketiga permasalahan tadi akan kita tentukan prioritasnya dengan menggunakan metode USG. U berupa urgent atau mendesak, S berupa serius, G berupa growth atau perkembangan. Dan pada penilaiannya, saya menggunakan angka 1-3 dengan keterangan seperti pada layar. Berdasarkan tabel, dapat dilihat pada permasalahan kurangnya kualitas ASN memiliki total jumlah yang tinggi berdasarkan metode USG. Pada indikator urgent atau mendesak, saya memberikan nilai 2 dikarenakan permasalahan kualitas ini cukup mendesak, dikarenakan banyak sekali ditemukan ASN yang belum sadar dan paham akan tugas pokok dan fungsinya. Pada indikator serius, saya memberikan nilai 3 dikarenakan menurut saya permasalahan ini perlu untuk dianggap serius dikarenakan dapat mempengaruhi orang lain serta berdampak pada output yang akan dihasilkan ASN tersebut. Pada indikator growth, saya memberikan nilai 3 seperti yang saya katakan tadi, bahwa permasalahan ini bisa mempengaruhi orang lain. Dengan begitu, permasalahan yang akan kita angkat berupa kurangnya kualitas ASN. Selanjutnya, kita akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone merupakan metode untuk memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Dalam hal ini, persoalannya berupa kurangnya kualitas ASN yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri, lingkungan, maupun metode kerja. Dari dalam diri, seperti terlambat masuk kerja namun pulang cepat, adanya urusan pribadi, mau bekerja jika ada imbalan, tidak sadar akan tanggung jawab dan fungsinya. Lalu faktor lingkungan, kurangnya pengawasan oleh atasan, tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, serta pengaruh dari teman. Lalu metode kerja, yaitu masih menggunakan absensi manual atau tanda tangan. Tidak adanya patokan waktu dalam absen, serta jalur birokrasi yang tidak jelas. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka permasalahan tadi akan kita temukan alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal. Dari permasalahan kurangnya kualitas SDM, ASN, indikator kekuatan atau strength berupa
adanya aturan berupa undang-undang terkait ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Indikator kelemahan atau weakness berupa belum terpenuhinya prioritas kualitas dan kuantitas SDM pada ASN itu, dan tidak adanya kontrol terhadap ASN. Lalu faktor eksternal, peluang atau opportunities, yaitu melakukan perbaikan yang lebih baik ke depannya dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan contohnya memberikan tunjangan. Lalu ada ancaman atau threats, yaitu daya saing yang semakin meningkat dan terdapat tuntutan yang menghendaki perbaikan kinerja dan profesionalisme ASN. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi indikator-indikator tersebut pada gabungan dari indikator seperti strengths dan opportunities. Itu menghasilkan alternatif pemecahan masalah, yaitu memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai nilai-nilai ASN dan memberikan reward maupun punishment. Lalu indikator gabungan pada weakness dan opportunities, yaitu mengadakan pelatihan terhadap ASN guna meningkatkan skill. Lalu pada strengths dan threats, yaitu melakukan seleksi yang berkualitas terhadap pelatihan CPNS. Kemudian pada weakness dan threats, dilaksanakannya pemantauan langsung oleh pimpinan terhadap bawahan secara berkala. Setelah selesai, kita akan tuang dalam tabel rekomendasi seperti pada layar. Adapun alternatif penyelesaiannya, kita ambil 4 alternatif penyelesaian dari analisis SWOT tadi, yaitu yang pertama, memberikan sosialisasi, di mana tahapan setiap alternatifnya dapat dilihat di layar dan hasil yang diharapkan. Serta pihak-pihak terkaitnya. Bisa dilihat lebih jelas pada layar alternatif penyelesaian dari isu kurangnya kualitas ASN itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Halo semua.